Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mereview sedikit materi seputar perubahan sosial dan budaya massa di mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Nah, kali ini kami akan membahas pertama kali adalah perubahan sosial. Seperti yang kita ketahui bahwa perubahan sosial mencakup aspek tentang perubahan pola pikir masyarakat, kemudian perubahan perilaku masyarakat serta perubahan budaya dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian selanjutnya, setelah kita mempelajari tiga aspek tersebut, kita harus mengetahui transisi yang terjadi di perubahan sosial ini, mulai dari masyarakatnya dulu itu bersifat primitif. Primitif ini maksudnya berpindah-pindah seperti itu. Kemudian yang selanjutnya agrokultural ini dimana masyarakat di situ mencoba untuk belajar bercocok tanam. Kemudian ada tradisional ini ada sebuah kemajuan mereka sudah menetap di situ, mereka menetap di satu tempat dan coba berinteraksi, maka lahirlah sebuah bahasa, ada komunikasi visual dan lain sebagainya. Kemudian ada transisi di sini adalah sebuah perubahan di mana kemajuan sebuah desa dan berkembang, maka terbentuklah sebuah kota yang kita sebut dengan kota. Kemudian ada modern. Nah, modern ini sebuah kemajuan yang sangat luar biasa, di mana pola perilaku masyarakat yang berkembang sangat pesat sekali, pola pikir masyarakat yang sangat luar biasa sekali dengan adanya teknologi dan lain sebagainya. Selanjutnya itu budaya massa dan populer. Ada 4 komponen sosiologi yang mengandung arti massa. Pertama itu anggota masyarakat adalah orang-orang dari posisi kelas sosial yang berbeda, jenis pekerjaan yang berlainan, dengan latar belakang budaya yang bermacam-macam serta tingkat kekayaan yang beraneka atau berasal dari segala lapisan kehidupan dan dari seluruh tingkatan sosial. Nah, jadi yang kedua itu massa terdiri dari individu-individu yang anonim. Nah, yang ketiga itu biasanya secara fisik anggota massa terpisah atau yang ketiga itu biasanya secara fisik anggota massa terpisah satu sama lain dan hanya terdapat sedikit interaksi atau penukaran pengalaman antar anggota-anggota massa dimaksud. Nah, terus yang keempat itu keorganisasian dari suatu massa bersifat sangat longgar dan tidak mampu bertindak bersama atau secara kesatuan, seperti hanya satu kerumunan kru. Nah, selanjutnya itu budaya massa dan populer. Kata massa juga sering kali digunakan untuk menyebutkan kata konsumen di pasar massal. Sejumlah besar pemilihan dalam pemilu. Konsep massa kemudian mengandung pengertian masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat massa, the mass society menurut Maxwell, massa ditandai oleh beberapa hal yang ada 5. Yang pertama itu memiliki agregat yang besar, dan kedua itu tidak dapat dibedakan, terus yang ketiga itu cenderung berpikir negatif, 4 sulit diperintah atau diorganisasi, dan kelima itu refleksi dari khalayak massa. Nah, pada umumnya, budaya massa dipengaruhi oleh budaya populer. Pemikiran tentang budaya populer dikelompokkan menjadi 4 aliran, yaitu yang pertama, budaya dibangun berdasarkan kesenangan namun tidak substansial dan mengetaskan orang dari kejenuhan kerja sepanjang hari. Yang kedua, kebudayaan populer menghancurkan nilai budaya tradisional. Yang ketiga, kebudayaan menjadi masalah besar dan pandangan ekonomi kapitalis. Dan yang keempat, kebudayaan populer merupakan budaya yang menetas dari atas. Kebudayaan populer banyak berkaitan dengan masalah keseharian yang dapat dinikmati oleh semua orang atau kalangan tertentu, seperti pementasan megabintang, kendaraan pribadi,
fashion, model rumah, perawatan tubuh, dan semacamnya. Kali ini kami juga akan mengupas sedikit tentang materi dari kelompok 10, yaitu paradigma keilmuan dan teori komunikasi. Seperti yang kita ketahui bahwa ada 3 paradigma keilmuan teori komunikasi ini. Yang pertama adalah paradigma konvensional. Konvensional ini sering digunakan oleh para ilmuwan komunikasi. Jadi yang dianut oleh para ilmuwan komunikasi itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah paradigma kritis. Paradigma kritis ini itu yang digunakan oleh para sarjana yang baru mengenal yang namanya komunikasi, yang baru mengenal teori komunikasi ini. Kemudian yang ketiga adalah paradigma teknologi media, di mana teknologi media ini berfungsi untuk media untuk merevisi teori komunikasi tersebut. Itu dibutuhkan sebuah teknologi media. Model dan proses komunikasi. Nah, yang pertama itu model komunikasi. Jadi komunikasi ini berasal dari bahasa Latin yaitu communis atau command dalam bahasa Inggris yang berarti sama. Nah, jadi berkomunikasi berarti kita sedang berusaha untuk mencapai kesamaan makna komunis atau dengan ungkapan yang lain. Melalui komunikasi kita mencoba berbagai informasi, gagasan atau sikap dengan kata persiapan lainnya. Nah, jadi yang selanjutnya itu proses komunikasi. Nah, menurut Sanjaya dan kawan-kawan pada tahun 2004, dalam tataran teoritis paling tidak kita mengenal atau memahami komunikasi dari dua perspektif, yaitu perspektif kognitif dan perilaku. Komunikasi menurut Colin Cherry yang mewakili perspektif kognitif adalah penggunaan lambang-lambang simbolis untuk mencapai kesamaan makna atau berbagai informasi tentang satu objek atau kejadian. Ada beberapa teori dalam teori komunikasi, yaitu yang pertama itu teori komunikasi kelompok. Nah, teori komunikasi kelompok itu, jadi teori komunikasi kelompok itu adalah komunikasi dalam kelompok merupakan bagian dari kegiatan keseharian orang. Sejak lahir orang sudah mulai bergabung dengan kelompok primer yang paling dekat, yaitu keluarga. Nah, jadi itu sejak lahir kita itu udah dekat dengan sekelompok orang. Yang paling dekat itu kelompok primer, yaitu dengan keluarga kita sendiri. Nah, jadi selanjutnya itu teori komunikasi organisasi. Komunikasi adalah sebuah tindakan untuk berbagai informasi, gagasan ataupun pendataan diri. Setiap partisipan komunikasi yang terlibat di dalamnya guna mencapai kesamaan makna. Tindakan komunikasi tersebut dapat dilakukan dalam berbagai konteks, antara lain adalah dalam lingkup organisasi communication. Selanjutnya teori efek komunikasi massa. Yang pertama yaitu stimulus respon, yang kedua komunikasi 2 tahap dan pengaruh antar pribadi, yang ketiga difusi inovasi, yang keempat teori agenda setting, yang kelima teori dependensi efek komunikasi massa, yang keenam spiral of Slime, yang ketujuh informasi gaps, yang ke-8 uses and gratification, 9 teori uses and effects, yang ke-10 informasi seeking, yang ke-11 konstruksi sosial media massa, yang ke-12 Laswell model. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih Imam Suryadi dan Devina sudah bekerja sama dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.